Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari kamu yang dari kemarin banyak banget yang tanya nih di kolom komentar. Kalau misalnya aku lulusannya 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu masih bisa nggak sih kuliah di PTN? Pengen banget nih kuliah di PTN, nggak pengen di kuliah PTS. Apakah ada PTN yang masih membuka penerimaan mahasiswa baru kalau misalnya batas usianya udah lewat nih? Jawabannya yaitu ada, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau untuk kampus PTN yang mengharuskan kuliah tatap muka, ini untuk mendaftar kuliah SNBP itu harus di tahun yang sama nih, soalnya jalur prestasi atau jalur rapot. Nah, tapi kalau misalnya SNBT atau tes tulis, jangka waktunya 3 tahun sejak tanggal dikeluarkannya ijazah. Misalnya kamu lulusan tahun 2024, berarti bisa mendaftar untuk SNBT di tahun 2024, 2025 hingga 2026 aja. Setelah itu kamu nggak bisa mendaftar jalur SNBT, tapi masih tetap bisa kuliah di PTN lewat jalur mandiri. Cuma kalau jalur mandiri ini, kalau yang aku dapat informasinya kayak di SIMAK UI itu tetap ada batasan usianya. Kalau untuk yang S1 beda nih, kalau untuk S2 sama S3 ya. Kalau untuk S1 itu ada batas usianya juga. Jadi ada batas maksimal yang kalau nggak salah itu 5 tahun sejak dikeluarkannya ijazah. Cuma memang agak lebih panjang, dan teman-teman perlu highlight bahwa kuliah jalur mandiri ini jauh lebih mahal. Jadi kalau misalnya ada pertimbangan dari segi biaya juga, maka jalur mandiri sebenarnya bukan satu-satunya solusi, karena biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman daftar lewat jalur SNBP atau SNBT yang merupakan jalur reguler. Nah, terus udah itu solusinya apa? Kalau misalnya pengen kuliah tapi udah lewat nih usianya, terus udah itu juga pengen yang terjangkau tapi tetap pengen di PTN, jawabannya adalah kamu bisa mendaftar di universitas terbuka atau di UT. For your information, UT ini bukan PTS. Jadi UT ini adalah PTN atau perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia, tapi perguruan tinggi yang menyediakan sistem pembelajaran terbuka atau jarak jauh. Nah, mungkin masih banyak yang mikir kalau UT ini levelnya itu di bawahnya PTS. Oh enggak, jadi UT ini termasuk PTN dan ijazah yang dikeluarkan UT terakreditasi atau diakui secara nasional maupun internasional. Selain itu, universitas terbuka ini merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Jadi bukan kampus abal-abal, ini kampus yang secara resmi memang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Terus kalau di UT ini sistem pembelajarannya online atau offline ya. Untuk sistem pembelajarannya itu pembelajaran secara daring atau online, tapi juga menyediakan bahan ajar secara fisik dan juga pilihan untuk kegiatan tatap muka, tapi ini optional. Kenapa? Karena UT ini memang disediakan untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang terkendala dari segi waktu dan juga jarak. Memang mengutamakan ke yang online-nya, tapi kalau aku pengen kuliah UT terus udah itu pengen kuliah tatap muka biar berasa kayak kuliah banget, bisa juga. Nah, nanti kamu bisa mengikuti perkuliahan, tutorial, dan ujian di pusat-pusat layanan UT di setiap daerah. Kalau teman-teman buka di sosial media UT, terus teman-teman tulis nama kotanya, biasanya setiap ada cabang atau lokasi kampus UT di setiap kota itu ada. Mulai dari kota-kota besar di Indonesia, termasuk juga kota-kota lainnya di luar kota besar di Indonesia. Terus udah itu kalau di UT jenjangnya cuma buat S1 aja ya? Oh enggak, jadi untuk di UT ini jenjangnya ada mulai dari S1, S2, dan S3. Untuk pilihan jurusannya tuh ada apa aja? Untuk pilihan jurusannya banyak banget, mulai dari ilmu pendidikan. Kalau pendidikan, ada pendidikan luar sekolah, ada pendidikan anak usia dini, ada pendidikan dasar. Terus udah itu juga ada bidang sosial sama humaniora, mulai dari ilmu komunikasi, administrasi negara, dan juga sosiologi. Terus juga ada di bidang ekonomi bisnis, mulai dari akuntansi, manajemen, dan juga ilmu ekonomi. Terus di bidang teknik dan sains ada bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Terus di bidang kesehatan ada jurusan keperawatan sama kesehatan masyarakat. Selain itu di bidang magister ada mulai dari komunikasi, manajemen, pendidikan, sampai dengan di bidang S3 dengan berbagai pilihan jurusannya. Jadi kamu nanti bisa cari informasi di website resmi universitas terbuka, dan website resminya itu ada lengkap untuk setiap universitasnya, untuk setiap kotanya apa aja, terus udah itu pilihan jurusannya, dan kamu bisa mendaftar langsung di website resminya, karena aku juga udah buka website resminya. Terus kalau untuk syarat masuknya itu kayak gimana? Untuk syarat masuknya kalau aku lihat sih di website resminya itu standar aja. Jadi kalau misalnya mau kuliah S1, kamu perlu melampirkan ijazah SMA atau yang sederajat, transkrip nilai, KTP, pas foto, atau dokumen-dokumen lain pada umumnya. Terus udah itu nggak ada batas usia ya, ini keunggulannya dari UT. Sementara kalau untuk yang S2 ya berarti kamu perlu memberikan ijazah terakhir atau ijazah S1 beserta transkrip nilainya sama persyaratan dokumen-dokumen lainnya yang secara umum kayak
pas foto, fotokopi KTP, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga perlu mendaftar secara online lewat website resminya, membayar biaya pendaftaran, dan mengikuti seleksi atau tes masuk. Dibandingkan sama PTN lain, UT ini punya beberapa kelebihan. Pertama, dari segi aksesabilitas. Jadi UT ini menerapkan UPBJJ UT atau unit program belajar jarak jauh. Jadi UT ini bisa diakses oleh berbagai mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk daerah-daerah terpencil di Indonesia yang sulit aksesnya untuk kuliah langsung ke PTN, yang biasanya PTN ada di kota-kota besar di Indonesia aja. Terus udah itu, dari segi fleksibilitas, kuliah di UT ini cocok bagi kamu yang sambil bekerja atau punya kesibukan lain sehingga bisa belajar dari rumah atau dari berbagai tempat. Yang penting bisa mengakses internet dan bisa mengikuti perkuliahan secara online. Nah, kalau misalnya perkuliahan di UT itu secara online, terus udah itu kalau ujiannya apakah online juga? Nah, biasanya nih kalau teman-teman yang online, untuk perkuliahannya selama 1 semester ini online. Nah, nanti pas ujiannya baru datang untuk ujian tatap muka secara offline. Nah, untuk ujian secara offline-nya ini nggak perlu ke pusat, misalnya kayak harus ke Jakarta. Tapi ada banyak UPBJJ yang terletak di setiap kotanya, misalnya kayak di Bandung, di Malang, di Purwokerto. Itu setiap kota itu ada. Jadi kita nggak perlu harus langsung datang ke pusat atau ke Jakarta. Kita bisa cari lokasi atau tempat untuk kegiatan belajar mengajar yang tatap muka. Nah, nanti ujiannya di situ, cuma untuk di masa ujian aja. Terus keunggulan UT selain dari aksesibilitas sama fleksibilitas, juga dari segi biaya. Nah, dari segi biayanya ini jauh lebih murah dibandingkan PTN-PTN lainnya. Karena kalau misalnya di PTN lain ada biaya uang gedung, karena kita harus kuliahnya langsung. Terus udah itu ada biaya-biaya lain yang sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan di UT. Teman-teman bisa bandingkan, coba buka websitenya, terus udah itu cek dari segi biaya di UT berapa dibandingkan dengan di PTN berapa. Nah, terus teman-teman bisa bandingin nih dengan jurusan yang sama, jenjang yang sama, dari segi biaya berapa. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan itu. Terus keunggulan lainnya itu dari segi pengakuan gelar. Untuk gelar lulusan UT ini diakui sebagai gelar lulusan PTN lainnya. Misalnya kamu lulusan S1-nya UT nih di Indonesia, bisa nggak sih kuliah S2 di luar negeri gitu? Bisa, karena gelar S1 di UT ini setara dengan gelar S1 PTN-PTN lainnya di Indonesia. Nah, bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan kuliah S1, S2, ataupun S3 di UT, kamu bisa klik link pendaftaran UT yang sudah aku tulis di deskripsi, dan kamu bisa cari informasinya secara langsung apa aja sih informasi yang kamu butuhin. Karena UT ini base-nya secara online, jadi website ini lumayan lengkap, jadi teman-teman bisa dapetin informasi di website tersebut, apa aja jurusannya, terus udah itu mata kuliahnya apa, dosen-dosen yang mengajar, visi misi dari UT ini apa aja, termasuk juga melakukan pendaftaran secara online juga bisa. Jadi pastikan teman-teman buka websitenya, dan kalau aku lihat sih websitenya easy to read, jadi informasinya gampang banget didapetin. Jadi teman-teman nggak perlu ngerasa aduh daftar di online nih takut nanti penipuan atau apa. Gampang kok informasinya didapat. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, teman-teman bisa hubungi di kontak person yang tersedia di website tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman masih ragu juga bisa datang ke UPBJJ yang terletak di kota teman-teman masing-masing. Nah, di setiap kotanya ada UPBJJ-nya. Ya memang UPBJJ-nya nggak ada beberapa di setiap kota ya. Biasa ada terpusat di satu tempat di satu kota gitu. Tapi masih tetap lebih dekat kan daripada harus ke pusat ke Jakarta gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait UT, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.